Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ikuti instruksi dariku, bisik Dewa. Ia lakukan seolah terlihat seperti mencium leher Tika. Dan hal itu tertangkap oleh mata Luna. Hati wanita seksi itu jadi panas seolah terbakar. Bila Luna menari dengan gaya erotisnya, selalu menempel pada lawan mainnya, berbeda dengan Dewa. Ia bermain dengan lembut dan terlihat elegan, sesekali berbisik kepada Tika. Padahal ia sedang memberi instruksi bagaimana langkah selanjutnya. Tapi para audiens melihatnya seolah pria itu sedang mencium Tika. Tika sendiri merasa sangat gugup, seumur-umur baru kali ini diajak dansa. Karena Dewa membimbing dirinya, langkah demi langkah ia pun bisa mengimbangi. Apalagi saat lantunan musik berakhir, tiba-tiba saja Dewa mengecup bibirnya. Sangat singkat. Karena Dewa tidak benar-benar berniat ingin mencium gadis tersebut, ia hanya ingin aktingnya terlihat nyata dan total. Parah, penonton malah baper dan meminta lebih. One more, one more. Semua malah menyerukan Dewa mencium gadis itu lagi. Dewa kemudian menurunkan wajahnya, kembali berbisik kepada Tika. Cium dengan panas, aku beri 20 juta. Apakah Tuan mau menipuku? Tika balik berbisik, ia memang tidak pernah makan bangku kuliah, tapi ia juga nggak bodoh-bodoh amat. Mana ada sekali cium 20 juta, 10 kali cium ia bisa beli mobil second. Gadis itu tiba-tiba tersenyum miris, heran dengan jalan pikirannya sendiri. Bisa-bisanya habis mikir beli motor, sekarang lari ke mobil. Tika merasa benar-benar dilahirkan sebagai cewek matre. Dewa mengerutkan dahi. Aku serius, cium aku sekarang. Lebih panas dari pasangan itu, aku tambah 50 juta. Ucap Dewa pelan, takut yang lain dengar. Semua mengira dua orang itu lagi bisik-bisik masalah cinta, padahal lagi nego harga sebuah ciuman. Tika lantas menatap arah yang dituju oleh Dewa, sepasang anak manusia yang berdansa. Bukan berdansa sih, mereka terlihat sedang pamer kemesraan. 50 juta, cash kan? Tanya Tika dengan mata yang berbinar-binar. Gebokan uang merah muda sudah menari-nari di pelupuk mata. Dewa mengangguk pelan. 50 juta sudah di depan mata. Tika tidak mau kehilangan kesempatan emas. Rezeki nomplok. Kapan lagi dapat duit segitu banyaknya? Ciuman yang panas itu seperti apa? Batin Tika yang akan menempelkan bibirnya. Ayo Tika, kerahkan kemampuanmu. Cuma sekali aja, 50 juta. Suara hati Tika menyemangati. Cup. Pertama, Tika langsung saja nekat menempelkan bibirnya. Entah apa yang ia pikirkan, pokoknya cium dulu, sebelum 50 juta melayang. Dan detik berikutnya, Tika dan Dewa malah sama-sama memejamkan mata. Duo soang dadakan itu pun memulai aksi mereka. Dengan lembut, Tika menggigit lidah Dewa. Pria itu hampir tersentak kaget. Ciuman panas yang ia maksud bukan gigitan liar yang membuat ia meringis sakit. Ingin menunjukkan pada Tika dan semuanya ciuman panas yang sebenarnya seperti apa. Kini Dewa yang menjadi nahkoda. Pria itu menyesap habis sampai membuat Tika merasa kering dan tersengal. Tika yang merasa sesak seolah kehabisan oksigen. Tangannya pun meremas pinggang Dewa, seakan jadi tanda agar Dewa mengurangi kekuatan vakum cleanernya. Dewa terlalu bersemangat. Pria itu malah terlihat larut, menikmati ciuman senilai 50 jeti tersebut. Kopi, aku suka. Aroma kopi, ucap Dewa yang sudah melepas bibir Tika. Jarinya mengusap bibir Tika yang sudah belepotan. Sia-sia Nyonya Mira memoles wajahnya. Kini muka Tika terlihat berantakan. Merah merona dengan lipstik yang coreng-moreng. Tika tidak terlalu konsentrasi dengan apa yang dikatakan Dewa. Gadis itu sedang berusaha mengatur nafasnya. Gila, baru kali ini ia dicium sama penyedot debu. Aje gile membuat ia engap dan sesak nafas mendadak. Good job, bisik Dewa kemudian, disertai seruan tepuk tangan dari tamu undangan yang ikut panas melihat aksi dua pasangan tersebut.
Tika yang semula menunduk karena malu, ia melirik Dewa sekilas. Ada kepuasan di wajah pria tampan itu. Sepertinya akting mereka sukses. Tidak jauh dari sana, sepasang mata menatap penuh iri dan dengki. Luna cemburu, tapi tidak mau mengakui. Sedangkan Nyonya Mira, ia tersenyum dengan puas. Gosip keponakannya yang katanya nggak laki, kini sudah terbantahkan. "Kapan kalian akan menyusul?" tanya mempelai wanita yang tiba-tiba muncul di belakang Dewa dan Tika. "Segera," jawab Dewa mantap tanpa keraguan. "Kamu diam-diam menghanyutkan ya," ucap mempelai wanita dengan nada bercanda. Tika yang tidak tahu apa-apa hanya bisa ikut tersenyum seperti orang bodoh. Setelah mempelai pergi, giliran Luna dan Roy yang mendekati keduanya. "Apa kabar, Wak?" sapa Luna dengan wajah rubahnya. Wanita tersebut terlihat tersenyum manis, tapi hatinya mengutuk pada pasangan Dewa dan Tika. Dewa menatap sinis lantaran ia kesal. Gosip yang menyatakan ia tidak jantan itu pasti dari Luna. Wanita itu mungkin kecewa lantaran Dewa selalu gagal ia bujuk untuk melakukan anu. "Baik," jawab Dewa dingin. "Pacar baru?" Luna menatap remeh pada Tika. Mereka seperti musuh bila sudah bertemu, ingin memberi pembalasan. Dewa kembali melontarkan kebohongan. "Bukan pacar, calon istri." Bola mata Luna terlihat mau keluar. Sementara Tika, ia malah asik berpikir. Pulang dari sini ia mau beli apa saja. Bahkan otak Tika sudah membuat daftar list. Benda-benda apa saja yang ingin ia beli. "Aku tunggu undangannya," sindir Luna dengan hati yang dongkol. "Segera." Dewa mengumbar senyum kemenangan. Setelah Luna pergi, senyum itu langsung hilang bak ditelan angin. "Ikut denganku," ucap Dewa yang berjalan mendahului Tika. Dua orang itu terlihat keluar dari acara pernikahan yang barusan mereka hadiri. Kini keduanya sedang menuju mobil di area parkir. "Kemana?" tanya Tika yang tertinggal di belakang pria tersebut. "Kamu tidak mau uangmu?" Seketika bibir Tika langsung mengembang. "Yes, mau, pakai banget." Di area parkir, Dewa berhenti tepat di sebuah mobil warna kuning. "Masuk," titah Dewa. Tika terlihat ragu, lama-lama ia jadi curiga. "Tidak, saya tunggu saja di sini." Dewa berdecak. "Kamu pikir saya kemana-mana bawa uang cash?" sentaknya. Tika beringsut, ia rasa sedang ditipu mentah-mentah. Pasti pria itu bohong. Orang kaya kok nggak punya duit cash di dalam mobilnya? Pikir Tika dengan polos. "Kamu penipu kan?" Mata Dewa langsung terbelalak, harga dirinya terlukai. Gara-gara uang tidak seberapa, ia dikatakan penipu. Dengan gusar, Dewa langsung masuk ke dalam mobil. "Tunggu di sini." Yah, dia kabur. Batin Tika menatap mobil yang terus melaju meninggalkan dirinya. Keluar dari area hotel, Dewa memacu mobilnya menuju ATM terdekat. Ketika akan berbelok, mendadak sebuah mobil melaju sangat kencang menuju ke arahnya. "Dasar penipu," maki Tita. Sudah 2 jam lebih ia menunggu bagai orang bodoh. Hari demi hari berganti, suasana kafe terlihat sepi. Mungkin karena sudah mau tutup. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ya, kafe hanya buka sampai jam segitu. Karena yang jaga kebanyakan adalah cewek. Si owner nggak mau terjadi apa-apa sama karyawannya kalau buka sampai larut malam. "Tik, aku duluan ya," pamit Maisaro, gadis dari kampung yang tidak mau dipanggil nama aslinya. Ia hanya ingin dipanggil Meimei. Meimei adalah rekan kerja yang paling solid kepada Tika selama ini. Kalau kehabisan uang pas akhir bulan, biasanya Tika ngutang sama Meimei. Bayarnya nggak pakai bunga, cukup pokoknya saja. Meski miskin, Meimei nggak mau memanfaatkan kondisi teman. Setelah temannya pergi, sekarang tinggal Tika yang ada di dalam kafe. Ia tinggal mengganti baju dan pulang. Kebetulan malam ini bulan purnama. Sembari menunggu bus lewat, Tika menatap ke atas langit. Dilihatnya bulan yang bulat sempurna, cantik. Apalagi ada fenomena halo. Bibirnya tersenyum menatap indahnya langit malam. "Nunggu bis, Mbak?" tanya seorang preman yang sering mangkal di sekitar sana.
Tika hanya menjawab dengan senyum. Rumahnya di mana? Kali ini Tika tidak menjawab, ia hanya menggeser posisi duduknya. Si preman yang melihat hal itu malah semakin gencar menggoda. Kebetulan jalanan pas sepi, gak ada orang yang lewat. Abang anterin ya? Tanya si preman yang tubuhnya dipenuhi tato bunga-bunga. Tika bergidik ngeri, untung saja ada bus yang datang. Dengan langkah 1000, Tika langsung masuk ke dalam bus. Sepanjang jalan, Tika merenungi nasibnya. Mengapa akhir-akhir ini ia sangat sial?